adalah ketika ruh berpisah dengan jasad. Macam-macam takdirnya. Ada yang ruh itu ketemu dengan jasad sebentar aja, nggak lama, habis itu dia keluar lagi. Likulli ummatin ajal. Setiap orang punya ajal. Ajal itu apa? Limit, batas waktu. Idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditambah walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak bisa didahulukan, dipercepat walaupun sesaat. Allah mentakdirkan ruh Abdul Somad bertahan di dalam sampai hari ini. Saya sampai hari ini dimuliakan, dihormatan. Kenapa? Karena masih ada ruh dalam jasad. Andai ruh sudah keluar dari jasad, anak kandung pun takut, istri pun tidak lagi suka. Kenapa? Tidak ada seorang istri yang mau satu tempat tidur sama mayat. Mana ada? Selama ini yang diperhatikan orang apa? Jasad, jasad, jasad. Tonton tuh TV dari pagi sampai pagi. Yang diperhatikan apa? Jasad. Dari mulai tapak kaki sampai ujung kepala, jasad. Tumit, retak-retak, pecah-pecah, oleskan Nivea. Jasad. Sampai ujung rambut. Rambut Anda gatal berketombe, siramkan Rejoice. Begitu dia mandi, langsung turun salju ke kamar mandi. Sampai anak gadis nyetop mobil di jalan tol. Oh, iklan apa? Ketiak hitam, Rexona. Yang diperhatikan semuanya jasad, 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 jasad. Oleh sebab itu maka perhatikan ruhmu, jangan sampai ruhmu mati. Emangnya dia bisa mati? Dia ada di dalam, tapi dia tidak merespon lagi. Kenapa? Dia sudah lama mati. Maka sirami dia dengan ilmu. Ada pengajian, datang. Ketika pengajian masuk ke telinga, ruh hidup. Tapi jangan cuman suka ngaji, tapi langsung beramal. Maka dia seperti bibit. Bibit ini mulai kalau disiram, siram, siram, maka bibit itu akan pecah, mengeluarkan batang, mengeluarkan cabang, mengeluarkan daun. Tapi kalau pohon hanya besar berdaun rimbun, dia hanya buat semak aja, karena dia tidak bisa berbuah. Maka buah daripada ilmu itu adalah beramal. Ketika kau sanggup merubah pengetahuan menjadi amal, maka ruh engkau pun akan sehat, dia akan hidup. Lalu kemudian jangan lupa ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Maka dalam Islam diajarkan, jaga ruh ini jangan sampai mati. Masih berdetak jantung, ruh masih ada di dalam. Sampai kapan ini? Sampai akhirnya janjimu sudah habis Abdul Somad. Maka ruh itu pun keluar. Dari mana dia? Berawal dari ujung kaki. Minal asfal. Asfal artinya bawah, bukan aspal. Minal asfal, dari bawah. Mengalir dia naik ke atas. Mengalir dia naik ke atas. Lalu kemudian dia pun keluar dari atas. Lalu kemudian mata melihat. Makanya orang yang mati meninggal itu matanya melotot melihat. Apa yang dia lihat? Ruhnya keluar. Orang yang meninggal dunia, salah satu ciri husnul khotimah, irqul jabin, keluar keringat dari jabin, berkeringat bagian atas alisnya. Kenapa berkeringat? Saya lama baca hadis nih. Kenapa berkeringat? Ternyata sebelum dia meninggal, malaikat mengepakkan sayapnya. Dikepak sayap malaikat itu, matanya melihat, hai Abdul Somad, inilah tempatmu di surga, blok C nomor 15. Pada saat si hamba itu melihat tempatnya, dia malu kepada Allah. Sholatku nggak seberapa, puasa sunatku nggak seberapa, ilmuku nggak seberapa, amalku nggak banyak, tapi kenapa aku masuk dalam surga? Malu dia. Respon orang yang malu, biasanya perempuan tersipu malu. Biasanya laki-laki merasa malu. Kalau dia dipermalukan, merah telinganya, naik darahnya, atau bisa jadi keringat dingin. Tapi mayat yang akan meninggal dunia, jasad yang akan ditinggalkan ruh, ungkapan malunya berkeringat atas keningnya. Orang beriman, ruhnya keluar seperti embun yang menetes dari ujung daun. Ini daun, pada saat tengah malam embun turun awan ke bawah, lalu kemudian berkumpul dari sisi-sisi daun, menetes di ujung daun.
embun menetes ke bawah, daun tidak ada yang ranting patah, daun tidak bergoncang. Begitulah keluarnya. Tapi bagi orang yang berdosa, seperti duri ditarik dari kain, dari kulit yang basah, anak panah yang masuk ke kulit lalu ditarik dengan kuat sampai dagingnya terikut. Begitulah rasanya kematian. Ada yang mengatakan kematian itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Ada yang mengatakan kematian itu seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Ada yang mengatakan kematian seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Semua menceritakan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami ya Allah saat sakaratul maut, karena kami tak tanggung takutnya untuk merasakan itu semua. Tapi kita tak perlu terlampau takut. Jangan gara-gara pengajian ini terlampau takut, pulang bawaannya takut aja. Nanti masuk kantor enggak takut mati lah. Mati nggak perlu takut, karena mati itu adalah resiko hidup. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Nah ini resiko. Mereka hampir semuanya kalau sudah cerita mati takut. Tapi Islam justru cerita tentang mati. Kenapa? Mati adalah semangat kehidupan. Kenapa kita beramal soleh, persiapan untuk mati? Makanya saya tidak ingin, awalnya saya ragu untuk menyampaikan tema ini. Ruh ketika berpisah dengan jasad berarti mati. Saya tidak ingin selesai pengajian umat Islam di Bandung bawaannya mau mati aja semua. Lalu ruh tadi pun keluar. Ketika dia keluar, ruh yang baik disambut oleh malaikat dengan kain kafan yang terbuat dari cahaya. Kalau mau mencari tentang perjalanan roh ini, buka kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Al-Musnad. Disambut malaikat dengan meletakkan kain kafan dari cahaya, lalu roh itu pun ada, dibawalah ke pintu langit. Begitu dibawa seperti Isra Mi'raj. Assalamualaikum, kata malaikat pembawa untuk membawa. Maka malaikat yang menjaga pintu langit, kami sudah lama menunggu orang ini karena kami merindukannya. Tiap malam dia bermunajat, kami melihat dari langit. Tiap malam dia salat tahajud, buku catatan amalnya selalu dibawa, kami melihat namanya. Inilah orang-orang yang masyhur fis sama walam yakun ma'rufan fil ardi. Malaikat mengenalnya, tapi YouTube tidak mengenalnya. Berapa banyak orang yang masyhur di televisi, masyhur di Google, masyhur di meme, masyhur di macam-macam, tapi malaikat tidak ada satu pun mengenalnya. Lalu kemudian roh itu pun dibawa ke tempat yang bernama Illiyin. Yang baik-baik tempatnya Illiyin, yang jahat-jahat tempatnya Sijjin.